Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 16 September 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-24, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Cornelius, seorang paus, dan Santo Siprianus, seorang uskup dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang ikut terlibat dalam perjalanan Yesus bukan saja hanya ke-12 murid, namun ada beberapa kelompok lain, termasuk pada perempuan-perempuan yang ikut melayani Yesus dan rombongan. Kelompok lain misalnya kelompok 70 dan orang banyak. Mereka orang-orang yang berada di sekitar Yesus selama perjalanan dan pelayanan Yesus. Para murid dengan kekasannya masing-masing mendampingi Yesus. Demikian juga dengan para perempuan dalam warta Injil tadi. Mereka melayani Yesus dan rombongan dengan kekasan mereka. Bahkan dikatakan pada bagian akhir bahwa mereka melayani rombongan dengan harta kekayaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, konteks kisah ini adalah Yesus berkeliling ke kota dan desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka konteks para perempuan yang melayani Yesus dan rombongan adalah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Mereka bukan hanya pengagum, namun mereka adalah peserta juga. Mereka sebagai bagian dari kelompok para murid dengan peran dan fungsi yang mereka bisa. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai bagian dari kelompok orang yang dekat dengan Yesus, para perempuan dalam kisah ini mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam merasakan kehadiran Yesus. Yang menyatukan mereka bersama adalah mereka mengalami sebuah peristiwa yang istimewa dari perjumpaan dengan Yesus. Ada momen di mana mereka sungguh mengalami kasih Allah dalam hidup pribadi mereka. Ada yang disembuhkan dari penyakit, ada yang dibebaskan dari roh-roh jahat, dan ada macam-macam pengalaman rohani lainnya. Pengalaman itulah yang membuat mereka tergerak dan terpanggil untuk melayani Yesus dan rombongan, bahkan dengan apa yang mereka punya. Saudara-saudari yang terkasih, dari warta Injil hari ini pertama-tama kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan menggereja, setiap anggota mempunyai tugas dan peran masing-masing. Wadah kesatuannya adalah gereja. Semangat spiritualnya adalah berkarya sebagai murid-murid Kristus. Seperti para murid yang terbagi dalam beberapa gugus peran, demikian juga saat ini dalam hidup menggereja pasti ada pembagian gugus peran. Masing-masing mempunyai perannya, tidak Kristiani jika yang satu menjatuhkan yang lain. Justru bersama-sama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua, panggilan melayani itu muncul dari dalam hati atas perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan. Maka kita bisa mengerti jika melayani karena popularitas, pelayanan itu tidak akan total dan akan mendapat banyak kekecewaan. Perjumpaan itu merupakan perjumpaan yang personal dengan Tuhan, atau perjumpaan melalui pribadi tertentu yang sampai pada pengalaman akan Tuhan yang menyembuhkan. Lalu yang ketiga, di mana posisi kita saat ini? Sebagai pendengar, pengagum, atau peserta dalam pelayanan kepada Tuhan?
Ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, seperti para murid dan para perempuan itu, kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang kita jumpai, terutama melayani mereka yang lemah dan tersingkir. Melayani Tuhan Yesus dan rombongan dalam konteks saat ini adalah melayani Yesus yang hadir dalam harkat martabat pribadi manusia serta menjaga alam ciptaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk berani melayani sesamaku karena kesadaran bahwa aku adalah murid-murid-Mu. Semoga panggilan-Mu menyentuh hatiku yang terdalam. Bantulah aku agar aku mampu melayani dengan tulus dan murni. Semoga kehadiranku mampu membawa kebaikan bagi semakin banyak orang yang aku jumpai. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.